Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini saya akan memberitahu kepada teman-teman bagaimana menguji suatu data menggunakan uji validitas, reliabilitas, dan juga normalitas menggunakan SPSS. Di sini saya akan menjelaskan apa saja kegunaannya. Yang pertama, uji validitas person, produk, momen. Uji validitas berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari para responden. Baiklah, langsung saja kita ke contoh. Di sini saya sudah menyediakan data, di mana data di sini saya menggunakan 30 responden. Langkah awal yang perlu teman-teman lakukan adalah yang pertama, dengan memblok semua data yang telah kita sediakan. Nah, jika sudah, langsung teman-teman salin. Langkah selanjutnya, data yang kita salin tadi, kita pindahkan ke SPSS di bagian data view, bukan table view ya. Langsung saja kita pasang. Nah, jika sudah muncul data seperti ini, teman-teman bisa langsung ke table view. Bagian names, teman-teman bisa mengubahnya menjadi x1.1, x1.2, x1.3, dan di bagian terakhir teman-teman bisa mengubahnya menjadi total. Di bagian types, teman-teman harus memastikan bahwa yang di types itu adalah numerik ya teman-teman. Selanjutnya di bagian measure, teman bisa mengubah menjadi scale sampai seterusnya teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini, langsung saja kita ke uji validitas. Langkah awal yang perlu teman-teman lakukan adalah mengklik analyze. Lalu, untuk validitas, teman-teman memilih bagian correlates, bivariates. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman bisa membloknya, lalu pindahkan ke variabel. Teman-teman harus memperhatikan di bagian correlation coefficient yang dipilih adalah person, test of signification-nya yaitu TRUTH-L, dan flexification correlation-nya dicentangkan ya teman-teman. Nah, jika sudah muncul tabel ini, inilah tabel yang akan membuktikan apakah data kita itu valid atau tidaknya. Lalu bagaimana nih menyatakan data kita itu valid atau tidak? Adapun dasar pengambilan uji validitas itu terbagi menjadi dua teman-teman. Yang pertama dengan membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Syaratnya, jika nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel, maka data kita dinyatakan valid. Namun sebaliknya, jika nilai R hitung lebih kecil dari R tabel, maka data kita dinyatakan tidak valid. Adapun cara mencari nilai R tabel dengan rumus N dikurangkan 2, N di sini adalah jumlah responden. Adapun responden yang saya gunakan berjumlahkan 30 dikurangkan angka 2, maka hasilnya 28. Langsung saja kita ke distribusi nilai R tabel statistiknya. Adapun pada signifikasinya saya menggunakan tingkat 5%. Langsung kita lihat di N bagian 28. Jadi di bagian 28 dan tingkat signifikasi 5%-nya, maka dihasilkanlah R tabelnya sebesar 0,3610. Nah, kembali lagi kita ke tabel correlation-nya. Langsung saja kita lihat di bagian X1 untuk nilai percent correlation-nya bertotalkan 0,699. Ini juga dinyatakan sebagai nilai hitungnya. Jadi, 0,699 ini tentu saja lebih besar dari R tabelnya yaitu 0,3610. Jadi, untuk X1.1 ini, data kita dinyatakan valid untuk percent correlation-nya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk nilai signifikasinya. Untuk nilai signifikasinya, data kita dinyatakan valid atau tidaknya jika nilai signifikasinya lebih kecil dari 0,05. Namun, jika nilai signifikasinya lebih besar dari 0,05, maka data kita dinyatakan tidak valid. Untuk nilai signifikasi di bagian X1.1 berhasilkan untuk total 0,000. Maka, nilai signifikasi untuk X1.1 dinyatakan valid karena 0,000 itu lebih kecil dari 0,05. Maka data kita di bagian ini dinyatakan valid ya teman-teman. Begitu juga untuk data selanjutnya, sini sama-sama kita ketahui untuk X1.2 itu juga valid, X1.3 itu juga valid, dan X1.4 juga valid, begitu juga sampai seterusnya. Selanjutnya kita akan masuk ke uji reliabilitas. Namun di sini kita menjelaskan uji reliabilitas Cronbach's alpha. Uji reliabilitas bertujuan untuk melihat apakah kuesioner memiliki konsistensi jika pengukuran dilakukan dengan kuesioner tersebut
dilakukan secara berulang-ulang. Dasar pengambilan uji reliabilitas Cronbridge Alpha menurut Wiratna Sujorweni tahun 2014, kuesioner dikatakan reliable jika nilai Cronbridge Alpha-nya lebih besar dari 0,6. Oke, langsung saja kita tutorialnya. Di sini teman-teman langkah di bagian analyze, lalu pilih scale dan reliability analyze. Nah, jika sudah muncul seperti ini, teman-teman bisa membuatnya kecuali di bagian total. Nah, jika sudah, teman-teman bisa melihat di bagian model adalah alpha. Nah, jika sudah, langsung kita okekan saja. Nah, jika berhasil, akan muncul tabel seperti ini, teman-teman. Selanjutnya, kita akan melihat apakah data kita reliable atau tidaknya. Satu data dinyatakan reliable jika Cronbridge alpha-nya lebih besar dari 0,6 ya, teman-teman. Di sini kita lihat di bagian tabel reliability statistiknya di bagian Cronbridge alpha. Data kita menghasilkan Cronbridge alpha-nya yaitu 0,839. Tentu saja 0,839 ini lebih besar dari 0,6. Maka data kita di bagian ini adalah reliable. Begitu ya teman-teman. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke uji normalitas. Namun sebelum kita tutorial, ini saya akan menjelaskan apa itu normalitas. Adalah uji statistik yang digunakan untuk menguji apakah data kuantitatif yang diamati memiliki distribusi normal atau tidak. Distribusi normal adalah distribusi yang terlihat seperti gunung atau bel dan terpusat di tengah. Untuk melihat suatu data normal atau tidaknya dengan melihat di tabel bagian Kolmogorov-Smirnov jika jumlah responden besar dari 100 responden. Namun, jika jumlah responden kecil dari 100, tabel yang dilihat adalah Shapiro-Wilk. Yang pertama, jika nilai signifikasinya lebih besar dari 0,05, maka data tersebut dinyatakan normal. Namun, jika nilai signifikasinya lebih kecil dari 0,05, maka data tersebut dinyatakan tidak normal. Saja kita tutup. Langkah awal yang perlu teman-teman lakukan adalah analisis, lalu deskriptif statistik, lalu explore. Nah, jika seperti ini, di bagian ini teman-teman bisa mengalihkannya ke dependent list kecuali total. Jika sudah, langsung kita klik bagian plots. Di bagian normality, plots with test-nya dinyatakan ya teman-teman. Lalu continue. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman bisa langsung mengokekannya ya teman-teman. Nah, jika sudah berhasil, maka akan muncul gambaran seperti ini ya teman-teman. Langsung saja kita scroll ke bawah sampai muncul Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada tabel yang berjudul Test of Normality. Seperti syarat yang pertama tadi, bahwasanya jika responden yang kita miliki ada lebih dari 100 tabel, maka yang kita lihat adalah Kolmogorov-Smirnov. Namun, jika responden kita kurang dari 100, maka tabel yang kita lihat adalah Shapiro-Wilk. Berhubung di sini saya menggunakan 30 responden yang artinya kurang dari 100 responden, maka yang tabel yang saya lihat adalah Shapiro-Wilk. Nah, di sini kita akan melihat di bagian signifikasinya ya teman-teman. Di bagian signifikasinya. Seperti syarat bahwasanya suatu data dikatakan normal jika nilai signifikasinya lebih besar dari 0,05, maka data tersebut dinyatakan normal. Namun, jika nilai signifikasinya lebih kecil dari 0,05, maka data tersebut dinyatakan tidak normal. Di bagian ini, Shapiro-Wilk, di bagian signifikasinya, di bagian X1.1, nilai signifikasinya adalah 0,000, maka data tersebut dinyatakan tidak normal ya teman-teman, karena nilai signifikasinya lebih kecil dari 0,05. Begitu juga di data X1.2, nilai signifikasinya 0,00 juga teman-teman. Begitu juga sampai seterusnya. Jadi, pada kali ini data kita tidak dinyatakan normal ya teman-teman.